wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Kita melanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita berlanjutkan pembelajaran Al-Quran ya, karena kita banyak ketinggalan dalam pelajaran Al-Quran. Sekarang kalian silahkan buka halaman 16 ya. Halaman 16 kalian buka tentang surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil bab 3, surat Al-Fil halaman 16. Baik anak-anakku sekalian, sebelum dimulai siapkan buku tulisnya, pensilnya, alat tulisnya, dan video ini di full screen agar kalian jelas melihat video apa yang Pak Wali sampaikan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca. Pak Wali akan baca dengan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, secara singkat Pak Walid akan menjelaskan tentang surat Al-Fil. Alam taro yang artinya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa artinya Al-Fil? Al-Fil ini artinya adalah gajah. Surat tentang gajah, yaitu menjelaskan tentang pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang telah Allah tindak kepada ashabil fil, pasukan gajah ya. Jadi seakan-akan diperintahkan oleh Allah, ambil pelajaran dari pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah dia, pasukan gajah itu, menjadikan tipu daya mereka itu dalam keadaan sia-sia? Pak Walid artikan dulu ya, nanti penjelasan nanti Pak Walid akan sampaikan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan pada mereka pasukan burung ababil yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mereka melemparkan dengan batu-batu yang sudah terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan lalu dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nah, aku sekalian, surat tersebut menjelaskan bahwasanya ayo ambillah pelajaran daripada yang terjadi oleh ashabil fil atau pasukan gajah. Ada apa pasukan gajah? Pasukan gajah adalah pasukan yang dipimpin oleh seorang bernama Abraha. Abraha ini adalah orang berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Dia pemimpin dari Yaman, orang-orang kafir Nasrani yang memiliki gereja. Jadi iri. Ya, Abraha ini iri. Tempat ibadah dia tidak seramai Ka'bah, sehingga ia ingin menyaingi dengan cara menghancurkan Ka'bah. Ya. Singkat cerita, datanglah Abraham menuju kota Mekah dan mengambil hewan-hewan orang kota Mekah. Bertemu dengan Abdul Muthalib, dihampiri oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib menghampiri Abraha, menyatakan ingin mengambil unta-unta yang ditahan oleh Abraha. Kemudian Abraha kaget. Kok saya ingin menghancurkan Ka'bah, kenapa kamu ingin mengambil hewan-hewannya aja? Kamu gak takut Ka'bah itu akan saya hancurkan? Kata Abdul Muthalib, sungguhnya Ka'bah itu adalah milik Allah ya. Ada Allah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Nah, ini kisah tersebut menjelaskan pada kita bahwasanya pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Namun ternyata pasukan gajah itu gagal. Pasukan gajah itu hancur, lebur, berantakan, sampai pemimpinnya pun meninggal dunia. Kenapa? Karena Allah sudah berkuasa, Allah yang menjaga Ka'bah. Akhirnya apa yang diperbuat oleh Abraha dan para pasukannya itu semua menjadikan sia-sia, nggak ada hasilnya. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan pasukan burung yang berbondong-bondong pada orang tersebut. Ya, jadi pasukan Abraha, pasukan gajah dikirimkan oleh Allah, burung-burung yang membawa api yang sedang menyala di kakinya.
Faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadikan mereka seperti daun ulat yang terbakar. Anak-anakku sekalian, ini menjelaskan tentang bahwasanya taatlah pada Allah. Jangan kita ingkar, apalagi melawan terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akibatnya apa? Sia-sia. Seperti Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, sia-sia. Buang-buang waktu, buang-buang pasukan, buang-buang tenaga, buang-buang gajah. Hancur semua, dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang beriman, wajib bagi kita taat pada Allah. Perintah Allah wajib kita jalankan. Kenapa? Kalau perintah Allah tidak dijalankan, kalau puasa tidak mau, kalau sholat tidak mau, maka akan menjadi sia-sia. Apa yang sia-sia? Puasanya, sholatnya, ya, ibadahnya akan sia-sia kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu. Kebaikan kita sama teman akan sia-sia. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah, ya, diturunkan di kota Mekah, dan ada berapa ayat tadi? Configuration. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Baik anak-anakku sekalian, kalian silahkan baca kembali, ya, baca kembali apa yang tadi Pak Walid jelaskan kepada kalian dari halaman berapa itu? 16 kalau tidak salah, ya, halaman 16 sampai halaman 18 kalian baca. Kemudian tugas untuk kalian adalah hafalkan surat Al-Fil beserta artinya. Nanti kalian silahkan kirim menggunakan Google Classroom, ya. Kalau menggunakan video, Pak, video nggak bisa, susah dan sulit, kalian boleh kirim melalui voice note. Jadi jangan dikirim melalui WA Pak Walid atau nomor Pak Walid, ya. Jadi kirimnya melalui Google Classroom. Baik anak-anakku sekalian, Pak Walid kira cukup waktunya. Pak Walid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.